Akhir-akhir ini saya tertarik buat cobain tablet Android lagi dan kali ini yang saya cobain adalah Samsung Galaxy Tab S9 FE. Sebelumnya saya juga udah pernah cobain tablet Android yaitu adalah Xiaomi Pad 6 dengan prosesor yang bisa dibilang mantan flagship. Xiaomi Pad 6 itu punya performa yang menarik banget buat dipakai harian. Dan akhirnya saya cobain lagi karena saya mau coba buat pindahin kerjaan saya dari yang tadinya saya kerjain menggunakan laptop saya atau MacBook saya ke tablet Android ini yaitu adalah Samsung Galaxy Tab S9 FE. Nah, yang menarik adalah dari Samsung Galaxy Tab S9 FE ini dia pakai chipset kelas mid-range atau chipsetnya ini tuh sama dengan chipset dari Samsung Galaxy A54 yang udah keluar beberapa tahun lalu dan ini menarik banget apakah performanya untuk di sebuah tablet Android khususnya ya. Ini mumpuni dan menarik buat dipakai harian buat kerja office atau malah terasa kurang nyaman karena chipsetnya tuh kurang powerful. Yuk simak review lengkapnya berikut ini. Secara desain, ukuran, dan bobot, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini punya ukuran yang paling pas menurut saya. Gak kebesaran, tapi nggak terlalu kecil juga. Punya layar berukuran 11 inci, di sebuah tablet udah pas buat saya, meskipun dia mengusung rasio layar 16:9 yang membuat dimensinya terasa sangat panjang saat digunakan dalam posisi vertikal, yang mungkin untuk sebuah tablet akan lebih enak jika menggunakan rasio 16:10 kayak punya brand sebelah yang bikin dimensinya terasa lebih mengkotak. Untuk bobotnya, saya ngerasa dia punya bobot yang terasa cukup berat. Jadi kalau dipegang langsung untuk waktu yang cukup lama, akan berasa bikin pegal di tangan. Ini cukup disayangkan. Coba aja Samsung bisa bikin bobotnya lebih ringan lagi. Pasti nyaman buat dipakai berlama-lama. Dan untuk ketebalannya, menurut saya ini nggak terlalu tebal, jadi tablet ini masih cukup enak buat dibawa kemana-mana dan nggak repot kalau diajak bepergian. Tablet ini juga udah disupport dengan aksesoris yang lengkap, ada S Pen yang sudah include dalam paket penjualan, jadi nggak perlu beli stylus lagi. Yang unik, S Pen-nya ini punya ujung runcing yang bikin feel penggunaan dan saat digoreskan ke layar terasa sangat nyaman. Bahkan ada detail menarik ketika kita menggoreskan si S Pen ini, akan terdengar suara seperti menggoreskan pena di atas kertas. Untuk S Pen di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini, buat saya udah bagus banget. Selanjutnya untuk menunjang produktivitas, ada dukungan keyboard cover yang sudah lengkap dengan trackpad-nya. Untuk feel mengetik dengan keyboard cover-nya, menurut saya udah enak dan nyaman. Travel distance-nya terasa cukup dan ukuran dari masing-masing tombol di keyboard-nya ini juga udah pas. Sedangkan untuk trackpad-nya juga udah terasa cukup responsif. Ditambah, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini juga sudah mendukung Samsung DeX sehingga untuk experience penggunaan tablet ini terasa seperti menggunakan personal komputer. Padahal dia pakai operating system Android. Sayangnya untuk keyboard cover yang lengkap dengan trackpad-nya ini dijual terpisah ya, nggak masuk dalam paket penjualan. Dan untuk harganya juga nggak bisa dibilang murah. Saya bisa bilang kalau untuk urusan multimedia dan office di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini udah cukup mumpuni. Ya meskipun kita nggak bisa buka banyak aplikasi ataupun tab karena performanya memang bukan performa kelas flagship ya. Tapi buat kerjaan harian yang begitu ringan dan nggak terlalu berat sepertinya udah cukup nyaman. Dia menggunakan chipset Exynos 1380 dengan pabrikasi 5 nanometer, yang sama dengan Samsung Galaxy A54 yang sudah rilis beberapa tahun lalu. Kalau berdasarkan angka dari benchmark, nilainya emang nggak wah ya. Jelas buat kerjaan berat seperti gaming yang perlu pemrosesan grafis tinggi dia akan agak kewalahan. Karena chipset ini masuk kategori chipset kelas menengah, bukan diperuntukkan untuk pekerjaan berat yang memerlukan performa tinggi. Tapi kalau untuk sekedar urusan office dan multimedia yang nggak terlalu banyak membuka aplikasi bersamaan, menurut saya Samsung Galaxy Tab S9 FE ini udah cukup. Meskipun mungkin akan lebih baik kalau dikasih chipset yang sedikit lebih bagus lagi dari chipset yang dipakai saat ini. Ada beberapa momen saat digunakan dalam mode DeX dan digunakan untuk membuka beberapa aplikasi bersamaan atau multitasking, terasa stutter dan lag atau lambat dalam respon. Tapi karena basicnya saya pakai untuk kerja, misalnya buat ngetik naskah sambil riset, browsing, atau nonton YouTube, masih lumayan nyaman. Berikutnya saya akan bahas soal pengalaman multimedia. Samsung Galaxy Tab S9 FE ini meskipun secara spek di atas kertas, panel layarnya ini tuh kurang meyakinkan ya, tapi sebenarnya kalau dipandang dan dilihat secara langsung, untuk urusan multimedia baik itu menonton video ataupun streaming, ini sangat nyaman dan sangat bagus.
Ya, ciri khas dari layar buatan Samsung ya. Di handphone, di tablet, ataupun di televisi pasti sangat bagus. Selain itu, dia juga udah mendukung refresh rate 90 Hz, jadi buat scrolling-scrolling juga terasa cukup mulus. Menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90 Hz, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini udah enak banget buat dipandang atau buat urusan scrolling-scrolling. Warna yang dihasilkan juga buat saya udah pas ya, buat ada di sebuah tablet. Jadi kalau dipakai nonton streaming film di platform layanan streaming, udah nyaman banget. Jelas panel layar yang dibawa Samsung udah cakep banget dan gak ada lawan. Ada beberapa poin menarik yang menyita perhatian saya dan diantaranya adalah soal kamera. Dia punya kamera depan dan belakang yang buat saya udah cukup ada di sebuah tablet. Posisi kamera depannya juga sudah tepat berada di atas layar dalam kondisi landscape, jadi udah nyaman buat meeting online. Sedangkan untuk kamera belakangnya, ya udah cukup oke buat sekedar ada di sebuah tablet. Karena saya pribadi sangat jarang pakai kamera di tablet. Untuk kualitas dari kameranya bisa dinilai sendiri di cuplikan berikut ini. Oke, ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy Tab S9 FE. Ini direkam langsung menggunakan si tabletnya. Ini saya di dalam ruangan, tapi saya cahayanya tuh dari luar ya, jadi cahayanya tuh bisa terlihat dengan baik. Dan dia bisa merekam dengan resolusi hingga 4K 30 frame per second. Jadi bagaimana kualitas gambarnya dan audionya juga direkam langsung menggunakan si Samsung Galaxy Tab S9 FE ini. Bagaimana kualitas audionya? Yang menarik berikutnya adalah dia sudah mendukung sertifikasi anti-air dan debu IP68 yang menurut saya ini poin plus buat ada di sebuah tablet, terutama di tablet dengan rentang harga 6 jutaan. Jadi terasa lebih aman aja kalau tiba-tiba turun hujan atau ketumpahan air. Untuk kualitas speakersnya juga udah cukup bagus di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini. Sudah dituning oleh AKG dan yang pasti udah stereo speakers. Belum quad speakers memang, tapi kualitas stereonya udah nyaman. Punya kapasitas baterai sebesar 8000 mAh dengan kecepatan pengisian daya up to 45 watt. Bukan yang terbesar di tablet dan mungkin yang tercepat dalam hal pengisian daya. Sangat disayangkan karena mungkin Samsung masih bisa bikin tabletnya ini ngecharge lebih cepat lagi ya. Untuk penggunaan saya yang emang juga nggak terlalu sering nyalain tablet, baterainya masih cukup bisa diandalkan. Saya biasanya 2 hari sekali baru isi ulang baterai tablet ini. Untuk hal keamanan, dia pakai sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol power yang cukup responsif. Dan posisinya juga ada di sisi atas kalau dia dalam posisi landscape. Jadi aman dan udah pas. Sangat disayangkan tablet ini Samsung Galaxy Tab S9 FE ini belum support untuk display out, jadi kita nggak bisa nampilin apa yang ada di tablet ini ke layar televisi, ke layar monitor, ataupun ke layar proyektor. Ini sangat disayangkan karena mungkin sebenarnya untuk sebuah tablet harusnya bisa juga ya bisa ditampilin ke external monitor. Kenapa? Karena jadi kita kalau mau kerja atau presentasi tuh bisa enak gitu, tinggal colok aja ke external monitor karena memang rata-rata mungkin orang yang pakai tablet ini pengen dipakai juga buat kerja gitu. Jadi kalau dia support external monitor itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi di luar itu semua buat saya di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini tuh udah cukup bagus dan udah cukup oke dengan rentang harga 6 jutaan. Ya dengan harga segitu kita bisa dapat tablet yang cukup powerful buat pekerjaan harian seperti mengetik, browsing, dan juga untuk beberapa pekerjaan ringan lainnya. Tapi kalau untuk game berat buat processing hal-hal yang memerlukan tenaga yang tinggi, prosesornya jelas bukan prosesor yang diperuntukkan untuk hal itu ya. Jadi kita perlu bijak dalam menggunakan Samsung Galaxy Tab S9 FE ini karena mengingat prosesornya adalah prosesor kelas mid-range ya, dimana prosesor ini juga dipakai sama Samsung Galaxy A54 yang umurnya juga udah beberapa tahun lalu. Dan yang paling menarik adalah fitur DeX Mode yang ada di Samsung Galaxy Tab S9 FE. Saya sebenarnya agak ragu ya ketika Samsung Tab S9 FE ini menghadirkan DeX Mode juga, karena dengan prosesor seperti ini apakah menggunakan DeX Mode-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Tapi ternyata sudah cukup lancar ya, meskipun kita emang nggak bisa buka banyak tab secara bersamaan sekaligus ya. Tapi memang untuk pengalaman menggunakan DeX Mode-nya, kalau cuma buka beberapa tab aja ini masih cukup enak dan masih cukup nyaman. Dan layarnya juga bagus, jadi udah sangat bagus untuk sebuah tablet. Dan yang terpenting adalah di Tab S9 FE ini dia udah punya rating anti air dan debu. Jadi aman aja dan terasa kita kalau mau bawa kemana-mana atau nanti ketumpahan air ataupun segalanya atau kehujanan itu masih terasa aman. Ditambah lagi dukungan S Pen dan juga dukungan keyboard cover yang sudah sangat bagus dan seamless, sudah sangat nyaman. Ini bikin pengalaman menggunakan Samsung Galaxy Tab S9 FE ini sangat menyenangkan.
Oke, itu aja review saya untuk Samsung Galaxy Tab S9 FE ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa buat tulis komentar kamu di kolom komentar bagaimana pendapat kamu tentang Samsung Galaxy Tab S9 FE ini. Akhirnya Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.